Hai anak-anak, kembali lagi bersama Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar di tema 3, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasi fungsi bagian-bagian tumbuhan dan yang kedua, cara menjaga kelestarian lingkungan. Mari anak-anak kita akan simak penjelasan berikut ini. Mengidentifikasi fungsi bagian tumbuhan. Nah, perhatikan anak-anak gambar tumbuhan berikut. Kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Kita akan belajar dari apa itu guna daun, bunga, batang, buah, biji, dan akar. Mari anak-anak kita simak penjelasannya. Yang pertama, kita akan belajar tentang akar. Nah, akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin atau hanyut di bawah air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Nah, akar dibagi menjadi dua ya anak-anak, ada namanya akar tunggang dan juga ada namanya akar serabut. Nah, akar tunggang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, memiliki akar yang pokok. Anak-anak bisa perhatikan gambarnya. Akar pokok bercabang-cabang menjadi bagian akar yang kecil. Perbedaan akar pokok dan akar cabang sangat nyata. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil, seperti pohon mangga, jeruk, rambutan, dan kacang-kacangan. Yang kedua itu ada akar serabut. Akar serabut memiliki ciri-ciri berbentuk serabut. Lihat anak-anak akarnya. Bagian ujung dan pangkalnya berukuran hampir sama. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping satu atau monokotil seperti rumput, padi, jagung, tebu, kelapa, dan tumbuhan yang dicangkok. Beberapa akar khusus yang dimiliki oleh tumbuhan tertentu. Ada akar gantung, tumbuh dari bagian batang tumbuhan di atas tanah. Contohnya adalah pohon beringin. Pohon beringin memiliki akar gantung. Yang kedua ada akar tunjang, tumbuh dari bagian bawah akar ke segala arah. Contohnya itu adalah pohon pandan. Akar nafas, tumbuh tegak lurus ke atas sehingga muncul dari permukaan tanah atau air. Contohnya adalah akar kayu api, ini akar nafas. Terus akar pelekat tumbuh di sepanjang batang. Contohnya akar pada tanaman lada dan sirih. Yang berikutnya kita akan membahas tentang batang. Nah, batang ini dibedakan menjadi 3 ya anak-anak. Ada batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Batang berkayu keras, contohnya itu seperti batang pohon jambu, mangga, dan jeruk. Batang berkayu basah bersifat lunak dan berair seperti pisang, batang pohon pisang, bayam, dan talas. Yang berikutnya, batang rumput seperti tanaman padi dan rumput-rumputan. Nah, kegunaan dari batang apa? Kegunaan dari batang yang pertama, sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang kedua, untuk mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan seperti contohnya ada sagu dan asparagus.
Daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut dengan klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Nah, bentuk-bentuk daun. Bentuk daun dibedakan menjadi 4, yaitu ada melengkung, menjari, menyirip, dan sejajar. Daun melengkung adalah jenis daun dengan memiliki tulang daun yang berbentuk seperti garis-garis yang melengkung. Dapat kita jumpai daun seperti ini pada tumbuhan, misalnya pada daun gadung, daun sirih, dan daun genjer. Nah, untuk daun menyirip, daun dengan berbentuk tulang yang berbulu seperti pada barisan para ikan. Dapat kita temui daun jenis ini pada tanaman kueni, buah-buahan yang berbentuk bintang, daun durian, daun jambu biji dersono, daun kacang mede, daun jambu biji, daun mangga, dan juga tulang daun rambutan. Berikutnya daun sejajar, juga mempunyai sebutan lain yang disebut daun paralel. Daun paralel adalah daun yang mempunyai bentuk tulang dalam dengan garis paralel. Di setiap bagian ujung tulang dari daun paralel ini menyatu. Daun ini dapat ditemukan pada tumbuhan jagung, rerumputan, daun tebu, daun padi, dan juga pada daun kelapa. Tanaman yang berdaun menjari ini memiliki bentuk daun dengan ukuran tulang daun yang besar dan juga bentuk jari-jari tangan. Ada juga yang mirip dengan bentuk tangan manusia. Jenis daun ini dapat ditemukan pada tumbuhan singkong, pepaya, kapas, dan lainnya. Nah, itu adalah keempat daun, jenis-jenis daun yang kita pelajari. Ada daun melengkung, menyirip, sejajar, dan menjari. Sekarang, bunga. Bunga biasanya terletak di ujung batang atau di ketiak daun. Bagian bagian bunga meliputi tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan, sedangkan putik sebagai alat kelamin betina pada tumbuhan. Ingat ya anak-anak ya, alat kelamin jantan pada bunga itu ada benang sari, sedangkan putik sebagai alat kelamin betina. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah bagian-bagian dari bunga. Ada mahkota bunga, ada kelopak bunga, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, benang sari, dan kepala sari. Nah, ini ada alat kelamin jantan dan ada alat kelamin betina. Buah. Hasil proses pembuahan adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contoh buah mangga dan buah apel terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya disebut dengan daging buah. Perhatikan buah mangga dan ini juga buah apel. Ya anak-anak, ini adalah buah yang merupakan cadangan makanan untuk buat biji yang berkecambah. Sekarang biji. Nah, perhatikan bijinya. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Anak-anak bisa perhatikan gambar. Ini adalah kacang. Kacang termasuk dikotil. Dikotil itu artinya berkeping 2. Sedangkan jagung itu monokotil. Monokotil artinya biji berkeping 1. Itu monokotil. Tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk harus terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya.
Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan adalah dengan menanam dan merawat tanaman di lingkungan rumahmu. Nah, anak-anak, memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Itu merupakan dari kewajiban kita untuk menjaga lingkungan. Sekarang kamu akan menanam satu jenis tumbuhan, kemudian merawatnya dan mengamati setiap bagiannya. Ayo kita menanam tumbuhan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, kalian pilih salah satu macam biji yang bisa kamu tanam seperti tomat, kacang hijau, cabai, atau lain-lainnya, atau kalian punya biji kangkung, bayam, silahkan. Siapkan tanah dalam pot kecil atau kaleng bekas atau apa saja yang ada di rumah kalian, manfaatkan dengan air yang ada di sekitar kalian. Masukkan biji di tanah dalam pot kira-kira 3 cm. Usahakan bijinya jangan satu, bisa 2, 3, takutnya nanti ada yang mati. Ya, siram secukupnya, jangan sampai terlalu basah atau terlalu banyak tergenang air, nanti takutnya busuk. Letakkan tumbuhanmu di halaman. Pada saat kalian masih menanamnya, masih menabur bijinya, usahakan jangan terlalu kena matahari, taruh di bawah tempat yang agak sedikit terhindar dari matahari. Nanti kalau sudah tumbuh, silakan taruh di bawah matahari. Siram tanaman kalian itu setiap hari dan rawat dengan baik. Nah, saat tanamanmu sudah mulai tumbuh, kemudian identifikasi apakah daunnya, tuliskan setiap bagian tumbuhan dan berikut fungsinya. Apakah batang, akar, batang, daun. Seperti itu, kalian identifikasi. Ya, anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini di pembelajaran yang ketiga pada tema 3 subtema 1. Bagaimana kita harus menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan seimbang, dan kita juga harus melakukan apapun yang menjadi kewajiban kita supaya lingkungan kita tetap lestari. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini, dan semoga kalian sudah paham dan mengerti. Kita akan berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.